Kantong makanan. Elia begitu bahagia mendapat sambutan hangat dari istri ayahnya. Dia pikir semua ibu tiri akan sejahat yang pernah dia dengar, tapi nyatanya tidak. Meski Elia belum berani memanggilnya ibu, setidaknya sekarang dia memiliki keluarga yang lengkap. Ada ayah, ibu, mungkin setelah ini dia juga akan segera memiliki kakek dan juga satu saudari. Karena terlalu bahagia, Elia sampai tidak menyadari kehadiran Lepi di sampingnya. Dia hanya asik tersenyum memikirkan betapa baiknya Tuhan memberinya banyak kebahagiaan secara beruntun. Sesenang ini kau menghadiri sebuah pesta besar, iya? Ledek Lepi gemas melihat kelakuan teman kecilnya. Mendengar ada yang berbicara di sebelahnya, Elia langsung menoleh. Matanya membulat kaget. Kak Lepi, kakak kenapa bisa ada di sini? Lepi memutar bola mata jengah. Jika bukan karena mendengar dari Reinhard, jika malam ini teman kecilnya akan menghadapi bahaya besar, mungkin saat ini dia masih berada di rumah sakit. Tapi untunglah tadi sore Gabrieli mengizinkannya untuk tetap datang kemari. Pria tengik itu juga mengirim anak buahnya untuk memberi obat yang entah kenapa langsung membuat badan Lepi seakan sembuh dari rasa sakit. Sangat ajaib, mungkin itu juga salah satu kelebihan yang dimiliki oleh keluarga Ma. Memangnya kenapa? Tidak boleh? Tidaklah, sahut Elia singkat. Ya, kau jangan membuatku naik darah di depan orang banyak begini, Elia. Lagi pula kenapa juga kau melarangku untuk datang? Siapapun berhak ada di sini selagi menerima undangan dari si pengantin. Kesal Lepi sambil menarik napas mengatur emosinya. Bukannya menjawab, Elia malah menelisik dengan seksama ke arah tubuhnya Lepi. Dia khawatir tentu saja itu yang menjadi alasan utamanya. Tapi melihat temannya ini segar bugar dengan mulut yang masih beringas, sepertinya kekhawatiran Elia itu tidak nyata. Lepi baik-baik saja dengan luka yang ada di tubuhnya. Cak, kau ini sebenarnya kenapa Elia? Kenapa melihatku sampai seperti itu? Tanya Lepi heran. Aku hanya penasaran saja di baju kakak ada kantongnya tidak? Jawab Elia berkilah. Tentu saja dia harus berbohong untuk menutupi kenormalannya sebagai manusia. Kantong? Kantong apa maksudnya? Bio Lepi semakin heran. Kantong yang biasa dipakai orang untuk menyelipkan makanan? Kak Lepi ini seperti tidak tahu saja. Jangan malu, aku pernah melihat orang yang seperti itu kok. Siapa tahu Kak Lepi adalah salah satu dari mereka. Saut Elia begitu enteng tanpa mempedulikan reaksi wanita yang berada di sebelahnya. Jedar, kantong untuk menyelipkan makanan. Astaga, apakah Lepi semiskin itu di hadapan Elia sampai membuatnya berpikir jika kedatangannya ke pesta ini adalah untuk mencuri makanan? Kesal karena tak bisa berkata-kata lagi, Lepi akhirnya melihat ke arah pelaminan. Dia iba bagaimana bisa wanita secantik, sepintar, sekaya, seseksi Grijeli, Sane Tema memiliki seorang kakak ipar sebodoh Elia. Sungguh miris, keluarga itu pasti sering hampir mati berdiri gara-gara makhluk kecil ini. Sayang, kau sedang bicara dengan siapa? Gabrieli yang baru saja kembali dari toilet buru-buru menghampiri Elia saat melihatnya sedang berbicara dengan seseorang. Dia menghela napas lega setelah tahu jika yang bersama istrinya adalah Lepi, salah satu pawang yang ahli menipu istrinya. Oh, Kak Iel sudah kembali? Jawab Elia seraya tersenyum. Aku sedang berbicara dengan Kak Lepi, Kak. Aku heran kenapa dia bisa datang kemari, padahal kan di tubuhnya masih banyak luka yang belum sembuh. Lepi hanya diam mendengarkan. Dia masih terlalu malas untuk menanggapi perkataan Elia setelah gadis kecil ini membuatnya mati kutu. Saat sedang melihat-lihat para tamu undangan, ekor mata Lepi tidak sengaja menangkap pergerakan dari dua orang yang amat dia kenal. Matanya membulat, jika kedua orang itu ada di sini berarti si kucing belang juga ada. Lepi segera mengedarkan pandangannya untuk mencari Patricia, sepupu jahatnya yang menginginkan Gabrieli menjadi miliknya. Awas saja kau Patricia jika berani mengganggu Elia. Meski kita adalah sepupu dekat, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aku akan terus melawanmu sampai kau jera menginginkan suami orang. Dasar pelakor sungguhan. Bibir Gabrieli berkedut mendengar julukan baru yang muncul di dalam pikiran Lepi. Dia lalu menatap dalam ke arah istrinya yang sedang terdiam. Kenapa sayang? Apa ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Elia mengangguk. Jam berapa kita pulang kak? Aku harus mempersiapkan diri untuk nanti. Gabrieli segera melihat jam Rolex yang bertengger manis di pergelangan tangannya. 1 jam lagi pesta ini baru akan usai. Persiapan apa yang ingin kau lakukan, Aku ingin makan banyak kak. Tenagaku akan terkuras habis nantinya, jawab Elia jujur. Kak Iel, bantu aku merubah garis takdir malam ini. Hidup dan matiku bergantung dari kecepatan Kak Iel datang menyelamatkan aku. Jika terlambat, mungkin ini adalah malam terakhir kita bersama. Kakak harus mengingatnya baik-baik. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi, sayang. Tidak akan, ucap Gabrieli kemudian memeluk istrinya. Khawatir itu sudah pasti, istrinya yang cantik ini akan berhadapan dengan seorang pembunuh yang paling ditakuti di negara ini. Dan sebagai seorang suami tentu saja Gabrieli merasa sangat cemas meskipun dia sudah menyiapkan segala sesuatunya.
Lepi yang mendengar percakapan Gabrieli dan Elia pun ikut merasa cemas. Dengan penuh kekhawatiran dia membelai punggung polos teman kecilnya, dia lalu tersenyum hangat saat gadis kecil ini berbalik menatapnya. Aku akan menemanimu Elia, kau tidak sendirian. Dari awal kita berdua sudah bersinggungan dengan dokter psikopat itu, jadi malam ini kita akan menghabisinya bersama-sama. Tidak Kak Lepi, kau tidak boleh ikut bersamaku. Aku tahu tubuhmu belum sepenuhnya pulih, biar aku dan Kak Il saja yang membereskan masalah ini. Dan juga, jika nanti aku tidak selamat, tolong jangan lupakan aku ya Kak. Ingat kalau kakak pernah memiliki seorang teman yang sangat bodoh sepertiku, saut Elia seakan sedang berpamitan. Mata Lepi langsung berkaca-kaca, dia sangat tidak rela jika harus kehilangan satu-satunya orang yang mau berteman tulus dengannya. Tak tahan, Lepi segera menatap ke arah Gabrieli. Dia ingin pria tengik itu menyelamatkan Elia apapun yang terjadi, tapi sayangnya tidak ada sedikit pun suara yang bisa keluar dari mulutnya. Dia tergugu. Tenanglah, Elia, kita pasti baik-baik saja. Dia akan segera melewati masalah ini dengan aman, ucap Gabrieli paham dengan keinginan Lepi. Benar yang dikatakan oleh Elia tadi, kau sebaiknya tidak ikut terlibat. Jack Begal bukan orang yang mudah, biar aku dan anak buahku saja yang menanganinya. Entahlah, seharusnya pesta ini menjadi pesta yang bisa membuat semua orang bahagia, tapi bagi beberapa orang acara ini terasa sangat menegangkan karena begitu pesta usai, mereka akan langsung berhadapan dengan bahaya yang cukup besar dari seorang jegal. Untuk menghilangkan ketegangan, Gabrieli mengajak Lepi dan istrinya untuk menikmati berbagai macam makanan yang tersedia di sana. Tak lupa juga dia selalu memantau keadaan dari alat penghubung yang terpasang di telinganya. Sementara itu, Yura yang memang sudah terpikat oleh kecantikan dan kepolosan anak sambungnya nampak sedang mencari-cari keberadaannya. Brian hanya tersenyum saja melihat kelakuan istrinya. Dia lega ternyata Yura bisa menerima dengan baik kehadiran Eleanor. Bukannya itu Lepita ya? Gumam Yura keheranan melihat keponakannya tengah bercanda dengan putri sambungnya. Iya, mereka sudah berteman lama, sahut Brian menjelaskan. Jadi selama ini dia, kau benar Yura, awalnya aku juga tidak menyangka kalau keponakanmu mengenal putri kita. Dunia ini tidak seluas yang kita pikir, bukan? Anak ada di depan mata tapi kita tidak menyadarinya. Tuhan benar-benar sangat pandai memainkan takdir. Imbuh Brian sambil menatap haru ke arah putrinya yang terlihat begitu bahagia. Yura tersenyum. Suaminya benar, Tuhan sangat pandai memainkan takdir. Seperti sekarang, tiba-tiba saja Tuhan berbaik hati melunakkan hati Brian setelah puluhan tahun. Yura menunggu untuk diakui dan pengakuan ini terjadi setelah Tuhan membawa Eleanor ke hadapan suaminya. Saat Yura sedang mensyukuri nasib baik yang dialaminya, ponselnya bergetar. Wajahnya langsung memucat begitu dia membaca pesan yang baru saja dia terima. Bu, kau sekarang tersenyumlah sebanyak yang kau mau. Tapi ingat, kau pernah memiliki niat untuk menghilangkan nyawa gadis sialan itu. Bahkan, rekaman saat kau menghubungiku masih aku simpan dengan baik. Hahaha, ibu, jangan kau pikir kau bisa cuci tangan begitu saja. Aku akan menyeretmu ke dalam masalah ini. Aku juga tidak keberatan untuk mengadukan hal ini pada kakek jika suatu saat ibu menolak untuk memberiku bantuan. Jika aku harus berakhir menyedihkan, maka aku akan membawa ibu dalam kesengsaraanku. Ingat pesan ini baik-baik ibuku tersayang. Hahaha. Ledakan. Bagaimana, sudah siap? Tanya Gabrieli sebelum membawa istrinya masuk ke dalam mobil. Ekor mata Elia memicing ke arah kegelapan. Tengkuknya meremang memikirkan jika di sana ada seorang penjahat yang sedang mengincar nyawa semua orang. Dengan langkah yang sedikit gemetaran, Elia bergerak cepat masuk ke dalam mobil bersama suaminya. Dia lalu membenamkan wajahnya mencoba mencari perlindungan sebelum pergi menjemput bahaya. Sayang, jangan takut. Oke, sekarang dokter keparat itu memang sedang mengawasi mobil kita dari balik kegelapan. Tapi kau tidak perlu cemas, dia tidak akan bisa melakukan apapun karena aku sudah menyebar banyak orang untuk melindungi kita berdua. Hibur Gabrieli dingin. Tetap saja kejadian ini akan tetap terjadi, Kak. Kau, aku, dan juga Gerijeli, kita bertiga akan segera celaka. Mungkin orang bisa mengatakan jika takdir bisa kita rubah, memang benar, tapi tidak semudah membalik telapak tangan. Apa yang aku lihat akan selalu menjadi kenyataan, dan jalan satu-satunya untuk merubah takdir itu adalah dengan kakak yang berhasil menyelamatkan aku tepat waktu. Penglihatanku terhenti hanya sampai di sana, Kak. Jadi aku tidak tahu dokter itu akan membunuhku atau malah aku yang terbunuh. Yang jelas, aku masih ingin hidup. Aku baru saja bertemu dengan ayah dan bibi Yura. Aku tidak ingin menyerah pada takdir malam ini, Kak, ucap Elia sedih. Terenyuh, dada Gabrieli terasa sangat sesak mendengar keinginan Elia. Gabrieli kemudian mengusap bahunya mencoba meyakinkan jika kebahagiaan itu tidak akan hilang lagi dari hidupnya. Saat Gabrieli dan Elia sedang larut dalam kesedihan, tiba-tiba saja pintu mobil terbuka.
Grijali yang saat itu masih mengenakan gaun pernikahan meringsek masuk sambil membawa sebuah paperback di tangannya. Hehehe, maaf mengganggu kakak ipar, pakailah ini, kakimu bisa rusak kalau memakai high heels setinggi ini untuk menghadapi jegal. Setidaknya jika memakai sneaker, kau bisa berlari dengan kencang saat ada celah untuk melarikan diri. Ucap Grijali kemudian membantu kakak iparnya memakai sepatu yang dibawa. Jel, kenapa kau kemari? Cepat pergi dan naik mobil lain bersama suamimu saja, di sini sangat berbahaya. Tanya Elia panik. Ya, sebenarnya hal ini sudah dilihat dalam mimpinya. Gaun putih yang dipakai Grijali nantinya akan berubah menjadi warna merah begitu mobil ini diserang. Kakak ipar ini pelit sekali. Drak sudah pergi, ada lawan bisnisnya yang mencari masalah di perusahaan. Jadi dia memintaku untuk ikut pulang bersama kakak ipar saja. Tenanglah, tidak ada satupun bahaya yang bisa membuatku celaka, kecuali Tuhan yang menghendaki. Jawab Grijali acuh. Saat Elia ingin kembali berbicara, mobil sudah lebih dulu bergerak pergi meninggalkan halaman gedung. Elia lalu menatap lekat ke arah suami dan adik iparnya. Kedua kembar ini terlihat begitu tenang, berbeda dengannya yang dilanda kekhawatiran dan juga ketakutan. Tepat di saat mobil melewati jalan sepi, tiba-tiba saja mobil yang berada di belakang mobil Elia meledak. Sontak saja bunyi ledakan yang sangat besar itu membuat Elia berteriak histeris. Duar, dada Elia bergemuruh takut dan pikirannya mulai tak terkendali. Dengan sisa-sisa keberanian yang dia miliki, Elia mencoba menoleh ke arah belakang. Bibirnya gemetar melihat kobaran api yang berasal dari mobil penjaga. Sementara Gabrieli dan Grijali terdengar gemeletuk gigi dari dalam mulut keduanya. Mereka kemudian mengambil pistol yang tersembunyi di bawah kursi dan mulai menembaki kegelapan yang berada di sisi mobil. Hati-hati, ucap Elia lirih pada penjaga yang menyetir mobil. Di mana Ares? Tuan Ares ada di dalam mobil yang meledak tadi, Nyonya, tapi sepertinya dia tidak selamat. Kacau. Itu yang Elia rasakan sekarang. Seingatnya Ares sama sekali tidak terlibat dalam kejadian ini. Tapi bagaimana bisa pria galak itu berada di mobil lain, tidak seperti biasanya yang selalu berada di samping suaminya? Mungkinkah dia sudah melewatkan sepenggal mimpi tentang Ares? Saat Gabrieli dan Grijali tengah gencar melakukan serangan, tiba-tiba saja sebuah peluru menyasar ke bagian bawah mobil. Dalam sekejap mobil yang mereka naiki terpental jauh saat peluru itu meledak. Beruntung mobil ini dilindungi bodi anti ledak, jadi mereka berempat masih selamat meskipun dengan kondisi tubuh dipenuhi luka. Sayang kau tidak apa-apa? Tanya Gabrieli kesulitan bergerak saat ingin keluar dari dalam mobil yang sudah terbalik. Kak Iel, bawa paman penjaga dan Grijali pergi dari sini, cepat lari sebelum dia datang. Saut Elia lirih sambil meringis menahan sakit akibat benturan di kepalanya. Apa yang sedang kau pikirkan, Elia? Aku mana mungkin pergi meninggalkanmu sendirian di sini. Sentak Gabrieli. Tidak, apapun yang terjadi, aku akan tetap tinggal. Kita hadapi bajingan itu bersama-sama. Tapi Kak Iel, aku... Wah, benar-benar pasangan yang sangat romantis. Gabrieli, Grijali, dan juga Elia terdiam saat mereka mendengar suara langkah seseorang. Namun mereka bertiga yakin kalau yang baru saja bicara itu adalah Jegal, orang yang telah membuat mobil mereka terbalik. Eleanor, sayang, bagaimana? Apa kau suka dengan kejutan dariku, Tanya Jack sambil melunggukkan kepala dari samping kaca mobil yang sudah pecah berhamburan. Cak, kenapa posisimu jelek sekali, sayang? Kau tidak seharusnya terluka sedikit itu. Yang aku inginkan adalah kau jatuh tak sadarkan diri dengan tubuh bersimbah darah, bukan luka rendahan seperti ini. Sayang, kamu membuatku kecewa. Bibir Elia gemetar, dia kemudian memberanikan diri untuk menoleh ke arah samping. Air matanya langsung menetes saat pandangannya bertabrakan dengan mata Jackson yang terlihat begitu mengerikan. Sayang, jangan lihat dia, kau harus bisa mengendalikan rasa takutmu. Kau bisa ya, Lea? Teriak Gabrieli takut melihat istrinya yang langsung membatu begitu melihat Jegal. Kakak ipar, kau tidak boleh menyerah. Ada kami di sini, kakak ipar, jangan takut. Ibu Grijali terengah-engah karena tubuhnya terhimpit badan mobil. Jack hanya tersenyum miring melihat bagaimana kedua kembar itu menguatkan gadis kecilnya yang terdiam kaku. Satu tangannya kemudian terulur masuk ingin menyeret gadis kecilnya keluar dari sana. Jangan sentuh istri kakakku, teriak Grijali tak rela. Rahang Jack mengeret begitu Grijali menyebut jika Eleanor adalah istrinya Gabrieli. Amarahnya memuncak, tangan yang hampir sampai di lengan Eleanor pun terpaksa dihentikan. Kini tatapannya beralih pada si kembar. Rasa haus untuk segera membunuh mereka berdua langsung menggelegak kuat di rekung Jackson. Kau keparet, Gabrieli, beraninya kau menjadikan gadis kecilku sebagai istrimu. Dia itu milikku, Eleanor hanya boleh aku yang menyentuhnya. Teriak Jack menggila. Lari, Kak Iel. Aku mohon, ucap Elia tersendat. Lari, tolong. Tidak akan, sayang. Aku akan tetap bersamamu sekalipun harus mati di sini. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Sahut Gabrieli semakin kesakitan.
Ya Tuhan, kemana semua orang? Kenapa tidak ada yang datang menolong kami di sini? Tolong selamatkan kami ya Tuhan, aku mohon. Aku mohon Kak Iel, Ijel, tolong tinggalkan aku. Aku, diam. Tubuh Elia kembali kaku saat Jackson berteriak memintanya untuk diam. Matanya melotot saat penjahat itu menodongkan senjata ke arah suami dan adik iparnya. Dengan segala upaya Elia berusaha menghalau laju peluru dari dalam senjata tersebut. Dia menahan ujung pistol dengan telapak tangannya, kemudian melihat ke arah suami dan adik iparnya yang terlihat sudah tidak berdaya akibat kecelakaan mobil. Lari, lari, tangis Elia mengibah. Kalian berdua pergilah, aku mohon. Geram melihat betapa gadis kecilnya sangat melindungi Gabrieli dan Grijeli, dengan kasar Jack memelintir tangan Eleanor, namun karena keadaan mobil yang terbalik membuat Jackson tak bisa terlalu kuat saat menyakiti gadis kecilnya. Ark, pekik Elia kesakitan. Sakit? Diam kau Jalang. Tunggu setelah aku membereskan mereka berdua, baru aku akan mengurusmu. Beraninya kau mengkhianati aku Elia? Hardik Jackson sambil mengarahkan pistol ke kepala Gabrieli. Matilah kau keparat. Tidak, aku mohon, jangan tuan, jangan, teriak Elia panik. Dor, mata Elia mengerjap saat wajahnya terkena percikan darah yang berasal dari kepala suaminya. Seketika dia mematung, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kak Iel, Dor, satu lagi, kali ini kepala Grijeli yang hancur setelah Jack menembaknya. Bos melihat si kembar mati dengan isi kepala berserakan. Dengan penuh emosi, Jack menarik tubuh gadis kecilnya dari dalam mobil. Dia menyeringai senang melihat betapa gadis kecil ini menderita menyaksikan suami dan adik iparnya mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Ini akibatnya kalau kau berani macam-macam denganku, Elia. Sekarang ikut aku dan rasakan bagaimana aku akan membalas pengkhianatanmu. Dasar jalang kecil. Sebegitu inginnya kau disetubuhi oleh pria sampai-sampai menjual tubuhmu pada Gabrieli sekeparat itu. Sia-sia sudah aku membuatkan istana untukmu. Dasar tidak berguna. Umpat Jackson kemudian menjambak rambut Eleanor dan menyeretnya pergi dari sana, meninggalkan bangkai mobil beserta 3 mayat di dalamnya.